pemirsa, jumpa lagi bersama Vira, presenter G-Watch TV. Hari ini kita bersama dengan Dr. John, writer di website GPI Watch, akan ngobrol santai membahas sebuah topik menarik, kemurahan hati dan kasih dalam pelayanan. Apa kabar Dr. John? Kabar baik, senang berjumpa lagi dengan Vira. Halo Sobat G-Watch TV, pencinta podcast Imajiner, Shalom, salam sehat selalu, kiranya ada sukacita dan kedamaian dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita, dan selalu tersenyum dalam menyapa. Dokter, bagaimana pendapat Anda tentang topik bahasan kita hari ini, kemurahan hati dan kasih dalam pelayanan? Vira, berbicara tentang kemurahan hati, setiap orang punya konsep berbeda, tergantung cara pandang mereka dalam memahaminya. Secara eksplisit, kemurahan hati mengajarkan kita bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Kasih dan kemurahan hati selalu sejalan dan akan nampak dalam kehidupan kita ketika kita membantu dan memberi uluran tangan kepada mereka yang sangat membutuhkan, ya. Kemurahan hati adalah kasih yang bergerak, sedangkan kasih adalah radiksnya. Namun, kondisi yang terjadi saat ini agak sulit untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Orang selalu mencari atau ingin mengetahui siapa yang akan dibantu, siapa yang akan ditunjang, siapa yang akan disokong. Mekanisme atau tata cara ini yang selalu kita lihat. Dengan kata lain harus melalui proses yang panjang dan berliku-liku kecuali bantuan diakonia, diakonia pendidikan atau beasiswa dan diakonia anak asuh. Vira, kembali kita ke kemurahan hati. Kemurahan hati yang hakiki merupakan panggilan setiap orang untuk menembus sekat-sekat tanpa melihat asal-usul karena di situ ada kasih yang sejati, kasih tanpa penghalang. Baik, Dr. John. Jadi ingat cerita Alkitab tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Bagaimana pandangan Anda? Wow, mantap Vira, pertanyaan yang bagus keluar dari ranah disiplin ilmu saya. Tapi yang saya ketahui dan saya baca di Lukas pasal 10 ayat 25-37, ini merupakan kisah orang Samaria yang murah hati yang paling menyentuh yang diajarkan oleh Yesus. Dan cerita ini bukan hanya tentang menolong orang lain, tapi juga tentang melampaui batas-batas agama, sosial, dan dugaan serta prasangka. Kisah ini mengajak kita untuk berani melawan ego, kenyamanan demi menolong sesama, dan demi kasih yang sejati. Makna mendalam yang dapat kita petik dari perumpamaan tersebut, bagaimana orang Samaria membantu tanpa memandang latar belakang korban. Bagaimana orang Samaria tidak hanya merasa iba, tapi bertindak nyata. Dan bagaimana waktu, tenaga, dan uang yang ia berikan tanpa pamrih. Pertanyaannya, apakah saat ini atau sekarang ini, adakah Samaria-Samaria kekinian yang dapat dengan tulus ikhlas membantu, mendukung, menyokong, dan meringankan penderitaan orang lain yang lagi kena musibah atau persoalan? Adakah orang Samaria kontemporer yang tanpa tedeng aling-aling, tanpa proses panjang dan berlarut, yang dapat menunjukkan kasihnya yang orisinal? Vira, kita perlu introspeksi diri kita masing-masing dalam melakukan tindakan seperti orang Samaria yang murah hati. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah yang kita kerjakan hanya terpaksa, apakah kita hanya cari nama, apakah tindakan kita hanya temporer? Ini yang harus menjadi perhatian atau atensi. Tindakan kasih, tindakan murah hati yang sifatnya darurat kepada sesama, tidak dengan segenap hati yang bertujuan agar terlihat oleh para pemilih, terlihat oleh utusan jemaat, ini merupakan tindakan menipu, tindakan mengelabui, tindakan membohongi, tindakan kasih yang semu, dan tindakan kasih yang bertopeng emas. Perumpamaan di Alkitab tentang orang Samaria untuk mengingatkan kita untuk tidak melakukan rekayasa kasih dan rekayasa murah hati dalam setiap pelayanan, melainkan kita diajak, kita dihimbau untuk menjalankan dan mengerjakan dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati. Maaf Vira, penjelasannya agak panjang. Wow, menarik. Walaupun konteks disiplin ilmu berbeda, Anda bisa menyampaikan hal seperti itu, bagaimana menjadikan suasana Samaria dalam konteks kehidupan pelayanan berorganisasi. Luar biasa, Vira selalu memberikan pertanyaan yang memang diperlukan nalar dan logika. Begini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini kembali kepada orangnya, mereka yang sudah terpanggil dan terutus. Mau nggak mengerjakannya? Mau nggak menjalankan tugas kasih? Tugas murah hati, tugas yang menolong orang lain tanpa ada balas jasa. Terkadang ketika kita akan melakukan tugas Samaria kontemporer, kita terhalang dengan pikiran yang terpenjara, terpasung, terikat dengan kaidah palsu, kaidah yang selalu mengatakan ada nggak manfaatnya, serta berkata dan berpikir itu bukan urusan kita, itu urusan orang lain. Disinilah permasalahan yang kita hadapi dari tahun ke tahun.
Kita hanya sibuk pekerjaan pelayanan kasih yang sifatnya periodik, tidak berlanjut, dan ini tidak dirasakan umat secara keseluruhan. Nama organisasi pelayanan kita muncul seperti penyakit cikungunya yang gejalanya sering mendadak dan sesungguhnya kita tenggelam. Terbenam, bahkan Karam bicara soal kasih dan murah hati, kita jauh dari singgasana kasih, kita hanyut dalam seremonial kasih, dan semuanya hanya ritual belaka. Sangat mengagumkan. Thanks Dr. John, kiranya pertemuan kali ini dapat menularkan kasih dan murah hati kepada pemirsa J-Watch TV. Sampai bertemu di podcast Imajiner selanjutnya dengan topik yang lebih heboh dan menyentuh hati. Salam kasih Vira, presenter J-Watch TV.